Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk dapat menyampaikan suara hati Tuhan kepada kita semua, kepada Sivitas Akademik BMW Medan, STT BMW Medan, terlebih khusus kepada saudara-saudara yang akan diwisuda dalam beberapa hari ke depan. Dan malam hari ini saya bersyukur saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dosen yang dikasih Tuhan, dan seluruh mahasiswi STT BMW Medan. Pada kesempatan ini, malam pertama untuk KKR, bagi kita semua, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman, karena kami yakin dan percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada kekuatan kuasa Allah yang memampukan kami untuk hadir dan ada sampai saat ini, dan juga memampukan kami untuk memberitakan firman-Mu. Bapa di surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami, masing-masing pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan meneguhkan kami, terlebih khusus kepada calon mahasiswa wisudawan yang saat ini juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan hidup hamba kepada Tuhan. Hamba sebagai saluran berkat pada malam hari ini membutuhkan kuasa Tuhan. Tuhan hadirkan dan Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami perdengarkan, boleh kami terima dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panitia telah meminta saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 9 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Namun saat ini sesuai dengan tema yang dipampang yang telah kita lihat bersama, yaitu berakar dalam iman, berlayar mengabarkan Injilnya. Dan pada saat ini kita akan belajar dari kehidupan pribadi Paulus sebagai seorang misioner, sebagai seorang misionaris, yaitu belajar dari ayat yang ke-16 dan 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Dengan tema kita akan belajar bersama-sama, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Makna dari ayat ini, makna dari kata-kata ini mengandung arti bahwa ada satu kewajiban orang Kristen, ialah memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama pemimpin-pemimpin gereja yang sudah siap menerima tongkat estafet pelayanan Tuhan. Kalau kita lihat 1 Korintus dan 2 Korintus, dua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang percaya di wilayah Korintus. Dua surat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di wilayah Korintus. Surat 1 Korintus maupun 2 Korintus sejak awal
tidak diragukan sebagai satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Mengapa? Karena Rasul Paulus menulis surat. Mengapa Paulus menulis surat tersebut? Karena dengan diterimanya kedua surat itu, Paulus berharap bahwa surat itu mampu mengatasi persoalan-persoalan pelayanan, persoalan-persoalan gereja yang sedang bertumbuh di sana. Kita tahu sama-sama bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di wilayah Korintus mengalami masalah yang besar. Mereka menghadapi ajaran-ajaran yang sesat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan nama Tuhan tetapi dia tidak memberitakan nama Tuhan. Dan inilah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Korintus, dan Paulus merasakan bahwa Paulus ingin menolong jemaat-jemaat di Korintus. Dan saat itulah Paulus menulis 1 Korintus dan 2 Korintus ini ditujukan kepada jemaat di sana. Nah, dengan kenyataan telah ada sejumlah penghasut-penghasut yang masuk dalam jemaat dan mengajak jemaat untuk melawan Paulus. Persoalan yang terjadi di intern anak-anak Tuhan, orang-orang percaya saat itu, ada orang-orang yang dalam menghasut jemaat-jemaat Tuhan, bahwa dia mengatakan bahwa Paulus bukanlah rasul. Paulus bukanlah rasul yang diurapi Tuhan. Paulus adalah rasul-rasul palsu. Inilah yang terjadi. Hasutan itu cukup berhasil sehingga ada anggota jemaat yang menyaksikan kerasulan Paulus sebagai rasul yang sejati. Sebuah hasutan sangat tajam dan membuat orang percaya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen, di tengah-tengah orang percaya di Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, konsekuensi yang dihadapi adalah Paulus terima, yaitu Injil yang diberitakan Paulus bukanlah Injil yang sejati. Ini konsekuensi yang diterima oleh Paulus, bahwa Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukanlah Injil yang sejati, melainkan Injil palsu. Itu yang sedang diisukan oleh beberapa orang-orang di Korintus. Itulah sebabnya maka dalam surat berikutnya Paulus berusaha untuk membela diri. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 pasal 9 ayat yang ketiga. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Selain Rasul Paulus berusaha untuk membela diri, dia juga sedang menjalankan misi agung amanat Yesus Kristus, yaitu menyampaikan Injil keselamatan, jalan keselamatan kepada pendengarnya saat itu. Dan sekali lagi Rasul Paulus menyampaikan sebuah kewajiban sebagai seorang yang percaya, orang yang telah diselamatkan, sehingga ia mengatakan kalau tidak memberitakan Injil, Paulus katakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ada sesuatu yang terjadi kalau kita tidak memberitakan Injil. Sejarah pergerakan Injil dunia pernah mencatat bahwa William Carey pernah mengusulkan sebuah pendirian lembaga misi dunia dalam sebuah pertemuan. Namun pemimpin pertemuan saat itu berkata kepada William Carey, "Anak muda, duduklah. Jika Allah ingin mempertobatkan orang kafir, Ia melakukannya tanpa perbuatan atau tanpa bantuan atau tanpa bantuan kita." Pernyataan ini di satu sisi memperlihatkan suatu pernyataan yang benar,
Karena bukan kita, melainkan Allah yang berdaulat menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan ia akan melakukannya menurut rencana Allah tanpa diatur oleh manusia. Memang benar. Namun di sisi lain terdapat kesalahan mendasar, yaitu ia tidak menanggapi tanggung jawab gereja dalam misi penginjilan. Bahwa gereja mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam misi penginjilan. Ia lupa bahwa Allah menyelamatkan manusia dengan cara mengutus hamba-hambanya, rasul-rasulnya, atau gereja-gerejanya untuk memberitakan Injil seperti yang ada tertulis. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Perintah ini ditujukan bukan saja kepada orang percaya, tetapi ditujukan kepada gereja-gereja Tuhan. Kepada kita, orang percaya, Paulus kembali mengingatkan bahwa celakalah jika kita tidak memberitakan Injil. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada dirinya, celaka jika tidak memberitakan Injil Kristus? Dari pernyataan ini, mari kita belajar bersama-sama tentang sebuah tanggung jawab orang Kristen untuk terlibat secara aktif dalam penginjilan, baik melalui komitmen doa, daya maupun dana, ataupun melalui apapun itu. Mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada dirinya, celaka jika kita tidak memberitakan Injil Kristus? Hal yang pertama kita lihat di sini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 bahwa karena semua manusia membutuhkan keselamatan. Semua manusia di dunia ini membutuhkan yang namanya keselamatan. Tujuan Paulus di dalam memberitakan Injil adalah supaya semua orang, atau boleh sebanyak orang mungkin yang berdosa diselamatkan bagi Kristus. Dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 ada satu istilah, supaya aku dapat memenangkan atau menyelamatkan, itu diulang-ulang sebanyak 6 kali. Pernyataan-pernyataan supaya aku dapat memenangkan atau menyelamatkan itu diulang sebanyak 6 kali. Nah, kenapa penekanan kalimat ini diulang-ulang? Karena kalimat ini, perkataan ini merupakan penekanan Paulus tentang tujuan dan penginjilan itu. Mengapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut, kematian yang kekal. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 dan 6 ayat 23. Selain itu, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Atau dengan kata lain, semua manusia membutuhkan anugerah pengampunan dosa dan keselamatan, dan itu hanya dapat diperoleh di dalam nama dan melalui karya penebusan karya Kristus Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Paulus, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebesar apapun harganya, ia rela membayarnya agar Injil diberitakan dan orang-orang berdosa diselamatkan, dimenangkan, karena kasih Kristus yang menggerakkan hatinya, kasih Kristus yang mendorong, menggerakkan, mengubah
hati, dan kehidupannya. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Karena tujuan Kristus di sini bisa kita lihat. Apa tujuan Kristus? Tujuan Kristus ialah datang ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan Kristus datang ke dunia kita sudah sama-sama mengetahui di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 bahwa Ia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ia mencari dan menyelamatkan. Ada satu buku yang saya pernah baca yang dikarang oleh Ted Engstrom. Buku itu berjudul Motivasi, Penggerak Roda Kehidupan. Mengatakan satu-satunya motivasi yang membuat kita mampu bertahan hingga akhir dalam pelayanan misi adalah jika kasih Kristus yang menggerakkan hati kita untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernyataan ini sangat dalam, bahwa kita diperhadapkan oleh Allah kepada manusia dunia yang membutuhkan keselamatan. Kita sedang diperhadapkan. Dunia sedang membutuhkan keselamatan. Dunia sedang membutuhkan kasih anugerah Tuhan. Dan kitalah yang menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang menyampaikan Injil kepada mereka. Kitalah adalah misionaris Kristus untuk membawa berita Injil itu. Semoga kasih Kristus menguasai dan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk menginjil. Motivasi ini yang membuat kita mampu bertahan terhadap segala situasi, terhadap segala kondisi, dan terhadap segala ujian sama. Dalam memberitakan Injil, kita pasti diperhadapkan kepada masalah-masalah, situasi-situasi yang tidak menguntungkan, tidak memihak kita sebagai misionaris, sebagai pemberita Injil. Banyak tantangan, tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah pemberita Injil karena dunia membutuhkan keselamatan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada dirinya, celaka jika tidak memberitakan Injil Kristus. Hal yang kedua adalah karena memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang Kristen. Karena memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang Kristen. Kembali kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Ada satu kalimat yang dipakai oleh Paulus, yaitu itu. Pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Itu adalah keharusan bagiku. Istilah keharusan menekankan kepada suatu kewajiban yang mutlak dan harus dilakukan. Ya, keharusan, sesuatu yang mengandung makna atau mengandung keharusan itu merupakan suatu arti. Ada kewajiban, ada keharusan yang mutlak yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ada soal. Kita berhadapan dengan soal. Kita salah. Jika tidak, hanya ada dua kemungkinan, yaitu kita tidak taat kepada Allah atau melawan Allah. Istilah keharusan yang dipakai oleh Paulus berarti memberitakan Injil bukan suatu pilihan yang keputusannya ditentukan oleh diri sendiri,
Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Saudara-saudara yang akan diwisuda nanti, ini merupakan satu keharusan untuk Anda menyampaikan, saudara menyampaikan Injil kepada setiap orang yang Tuhan kirim kepada kita, untuk kita bina, untuk kita ajar, dan kita muridkan mereka. Dimanapun nanti kita berada, dimanapun nanti Tuhan kirim kita melayani, ingat, beritakan Injil. Pemberitaan Injil, kita adalah orang-orang yang wajib memberitakan Injil. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban yang harus dilakukan berbicara juga tentang panggilan untuk memberitakan Injil bagi setiap orang Kristen. Kewajiban dalam memberitakan Injil dan memberitakan Injil berorientasi kepada upah orang. Kristus telah menyediakan upah bagi kita yang menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kristus akan menyiapkan upah bagi kita yang taat di dalam memberitakan Injil bagi dunia. Dalam ungkapan kewajiban, memberikan penegasan khusus. Yang pertama, ada panggilan memberitakan Injil. Ada panggilan memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap umat Tuhan tidak hanya dipanggil untuk menerima Yesus Kristus dan diselamatkan, tetapi kita dipanggil supaya kita juga menyelamatkan, supaya kita dapat memberitakan keselamatan bagi orang lain. Ini jelas bagi kita bahwa di dalam pernyataan Paulus, sekali lagi di dalam ayat yang ke-16 pasal 9, telah dinyatakan oleh Paulus dengan berkata, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk tidak menyuarakan, tidak menyampaikan Injil itu. Nah, kata memegahkan diri dalam bahasa aslinya bermakna kebanggaan diri. Sebuah pokok dari kebanggaan atau berbangga-bangga. Nah, dalam konteks ini Rasul Paulus tidak pernah memegahkan diri. Oleh karena panggilannya sebagai rasul untuk memberitakan Injil. Hal ini pula ditegaskan oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan umatku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ditegaskan pula kembali oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus sendiri, bahwa ia dipanggil menjadi rasul Kristus oleh karena kehendak Allah, bukan kehendak Rasul Paulus sendiri, tetapi kehendak Allah, yang tidak diragukan lagi bahwa panggilan Paulus menjadi seorang rasul pemberita Injil adalah panggilan yang datangnya dari Allah dalam Yesus Kristus. Paulus dipanggil menjadi rasul atas kehendak Allah. Kita dan saudara-saudara kita semua dipanggil memberitakan Injil atas kehendak Allah sendiri. Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya oleh sebab Paulus sadar yang memanggil ia adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus, siapa yang tidak kenal Paulus? Dia orang hebat. Ya. Otaknya di atas rata-rata. Dia otaknya orang-orang jenius. Ya,
termasuk orang-orang jenius. Tetapi pada saat dia ditangkap oleh Allah menjadi rasul, semua kebanggaan itu dibuang, semua kebanggaan itu ditinggalkan, dan dia menghambakan dirinya untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia. Dia dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dari kata melakukan dalam bahasa aslinya memiliki arti rela atau kerelaan. Makna rela di sini bukan dalam arti karena kekuatan sendiri, tetapi merupakan penyataan ilahi. Ya, ketika Paulus dipanggil untuk diselamatkan dan melayani, sehingga dikatakan di situ, saya memberitakan kabar baik itu justru karena kewajiban. Saya ditugaskan oleh Allah itu untuk melakukan itu karena pemberitaan Injil adalah perintah Kristus. Satu kewajiban dan perintah Kristus untuk memberitakan Injil. Dalam pemberitaan atau di dalam memberitakan kabar anugerah keselamatan tidak hanya ditujukan terhadap orang-orang yang bukan Kristen saja, tetapi juga terhadap orang-orang yang sudah menamakan dirinya Kristen, atau mereka yang sekedar beragama Kristen karena faktor keluarga, namun mereka belum mengenal Kristus dan anugerahnya secara pribadi dan benar. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Kita wajib memberitakan Injil keselamatan. Ya. Panggilan memberitakan Injil tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang sudah dipanggil Kristus. Orang-orang yang menamakan diri Kristen tetapi tidak menghidupi Kristus di dalamnya. Inilah tujuan Injil itu. Yang kedua, ada kewajiban untuk memberitakan Injil. Ada kewajiban. Sekali lagi, pemberitaan Injil adalah amanat agung yang diberitakan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, sehingga itu menjadi kewajiban, keharusan, bahkan menjadi gaya hidup orang percaya. Bisakah memberitakan Injil menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya? Sebab itu adalah perintah dan panggilan yang diberikan Kristus kepada setiap orang percaya. Juga memberitakan arti lain, yaitu keperluan, gaya hidup, dan kewajiban. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk menunaikan amanat agung itu, Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam kita menyampaikan firman Tuhan, di dalam kita memberitakan Injil, kita tidak sendirian, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus untuk melengkapi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya kekuatan pergerakan untuk menunaikan tugas itu akan diterima dari Allah, Roh Allah yang bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Allah menyadari bahwa kita perlu tambahan kekuatan dari Allah. Itulah sebabnya Allah menjanjikan Roh Kudus, dan saat ini Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai kemampuan, kuasa untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil. Pemberitaan Injil harus memiliki hati yang suci mengasihi, adalah hati yang penuh dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 sampai 17 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Karena tanpa peran Roh Kudus, pelayanan penginjilan tak akan berhasil memenangkan jiwa.
Kesaksian orang percaya bukanlah bersandar atas pandangan-pandangan dan ucapan-ucapan sendiri, melainkan merupakan suatu pelaksanaan rancangan Allah. Oleh karena kita didukung, dikuatkan oleh Roh Kudus, dimampukan untuk berkata-kata melalui Roh Kudus, maka kesaksian orang percaya berdasarkan dari Allah sendiri. Kemudian ada pemberitaan Injil yang berorientasi pada upah yang kekal. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 15 menegaskan kembali bahwa Rasul Paulus melepaskan hak-haknya secara lahiriah dan langsung berorientasi pada upah rohani. Dikatakan di situ di dalam ayat 9 pasal 9 ayat 18, upahku ialah bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku untuk memberitakan Injil. Ya. Kalau kita lihat pasal 9 ayat 18, jadi katakan di situ, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Rasul Paulus benar-benar melepaskan haknya secara duniawi. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus melepaskan haknya secara duniawi, dan dia berfokus kepada upah yang abadi. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, memberitakan Injil tanpa upah atau melayani Tuhan dengan sukarela merupakan gaya pelayanan Rasul Paulus, dan juga patutlah menjadi gaya hidup kita sebagai misionaris, pemberita Injil, bahwa kita memberitakan Injil tidak berorientasi pada upah duniawi, tetapi berorientasi pada upah yang abadi. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita semua dari kata-kata Paulus, mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada dirinya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Kristus. Yang terakhir, karena adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika Paulus berbicara tentang kewajiban memberitakan Injil, yang ia sadar ialah adanya penghakiman terakhir atas setiap aspek hidupnya. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, termasuk kesetiaannya di dalam memberitakan Injil. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Apakah kita sudah memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan kepada dunia, atau tidak? Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Istilah yang Paulus gunakan untuk melukiskan penghakiman tersebut adalah olahraga, atlet dan tinju, di mana setiap peserta harus melatih dirinya aktif berlari
dan meninju dan mengikuti aturan-aturan main yang ditentukan. Paulus mengambil gambaran ilustrasi dari seorang atlet. Baru-baru kita telah menyaksikan pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Tentunya Sumatera Utara boleh berbangga. Ada sekian atlet yang dikirim oleh provinsi ini untuk mengikuti PON dan kembali dengan hasil yang membanggakan. Kita boleh lihat setiap atlet cabang olahraga, setiap atlet memfokuskan dirinya agar memenangkan pertandingan. Dan konteks ini dipakai oleh Paulus. Tentu menarik apa yang Paulus gambarkan. Dalam konteks demikianlah Paulus menegaskan bahwa ia tidak pernah sembarangan berlari dan meninju, tetapi ia menguasai diri supaya setelah menginjili jangan ia ditolak. Dalam pengertian tidak memperoleh penghargaan atau rupanya Paulus memberikan nasihat kepada kita. Kita menginjili tetapi kita harus ikut aturan Kristus. Kita harus ikut aturan bermain di dalam menyampaikan Injil Kristus. Jika Yesus datang kembali nanti, apakah saudara didapati setia, tetap setia, taat menginjili dan tekun melayani Tuhan? Jawaban ini kembali kepada pribadi kita, pada pribadi kita masing-masing. Kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil, tetapi kita memberitakan Injil yang benar-benar Injil Kristus, Injil yang datangnya sumbernya dari firman Tuhan, bukan Injil dari otak pikiran kita, bukan Injil dari ajaran-ajaran manusia kita, tetapi Injil yang datang dari Allah sendiri, Injil yang bersumber dari Alkitab, dari firman Tuhan. Inilah yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia tidak sembarang meninju, dia tidak sembarang lari, tetapi dia mengikuti aturan bermain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terlebih khusus mahasiswa-mahasiswa yang akan diwisuda, saudara akan terjun ke lapangan pelayanan, lapangan penginjilan. Dan saudara harus ingat apa yang Paulus sudah kerjakan, apa yang Paulus sudah tuliskan dan kita baca sampai saat ini, bahwa Paulus mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil Kristus. Dalam memberitakan Injil, setiap orang percaya harus siap sedia secara baik, siap sedia baik maupun tidak baik waktunya. Artinya setiap pemberita Injil tidak takut atau merasa gentar terhadap tantangan yang akan dialami dalam memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil pasti ada tantangan, tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai rasul-rasul Tuhan, siap menghadapi tantangan. Rasul Paulus menegaskan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ketika orang percaya memberitakan Injil dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga orientasi dalam pemberitaan Injil adalah upah rohani, bukan upah jasmani.
Orientasi kita di dalam memberitakan Injil adalah upah yang kekal, upah yang abadi yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Juga motivasi yang murni itu sangat diperlukan dalam memberitakan Injil, dan pada akhirnya setiap orang percaya dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jiwa-jiwa ada di tangan saudara-saudara. Dunia ini ada di tangan saudara-saudara. Untuk itu, selamatkanlah dunia. Selamatkan orang-orang yang belum terima Kristus. Bawa kepada Kristus. Jadikan murid. Dan biarlah mereka juga dapat memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah nadi penginjilan Kristus hidup di dalam diri kita, setiap orang Kristen. Ingatlah saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat saudara-saudara melayani itu. Ya. Hal yang kedua dari BMW, misionari, menginjili, menyampaikan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, ada kesempatan tidak ada kesempatan, beritakan Injil. Karena itulah napas sekolah kita. Selain kita telah dibekali oleh sekian teori-teori tentang penginjilan di dalam pendidikan kita, sekarang waktunya kita praktekkan, kita aplikasikan, kita terapkan itu di dalam pelayanan-pelayanan kita nanti. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat belajar dari kehidupan Paulus, bahwa dia mempunyai statement di dalam jiwanya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Biarlah statement ini menjadi statement bagi kami juga di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Paulus telah mengajarkan banyak hal tentang penginjilan, dan biarlah semuanya itu boleh kami terima dan kami terapkan di dalam pelayanan-pelayanan kami ke depan. Bapa di surga, dunia membutuhkan keselamatan, dunia membutuhkan Injil, dan kami orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan, siap untuk diutus kepada mereka, membawa berita keselamatan. Bapa di surga, utuslah kami agar dunia diselamatkan bagi kerajaan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini membentuk kami, memotivasi kami untuk tetap memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman, dan biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar bersama-sama. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan selamat